Selamat pagi semua. Haleluya, Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang selalu mau memberikan sebuah arahan supaya jangan kita hidup seperti orang-orang yang salah. Sudah lihat Amerika meninggalkan Tuhan, yang membuang Alkitab, dilarang dulu. Setiap pagi di sekolah itu harus lebih dulu ada namanya saat teduh. Mereka membaca Alkitab. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun lalu sudah dilarang. Dan sekarang lebih lagi, saudaraku, bahkan menjadi perlawanan. Alkitab kadang-kadang dirobek di tengah-tengah umum. Saudaraku, jadi sudah melihat banyak zombie di Amerika. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka meninggalkan perkataan Tuhan yang menjadi kehidupan. Nah, kita mesti minta pada Tuhan. Tuhan, buka mata hatiku. Mungkin mata kita ini baik, tapi mata hati kita, itulah iman. Mata hati kita ini tidak bisa mengenal. Setelah kematian ada apa? Banyak orang berpikir paling susah saya dikejar utang, mati saja. Wow, celaka. Karena itu banyak orang kalau menemui kesulitan lalu apa? Gantung diri. Selesai. No, bukan selesai. Permulaan perkara yang besar. Karena Tuhan mencipta manusia itu bukan sekedar mati, tapi setelah itu ada hidup yang kekal. Nah, kita mesti membuka mata rohani kita untuk mengenal, yaitu pemberi warisan yang rela mengadopsi kita sebagai anaknya. Saudaraku, bersyukur di antara saudara yang lahir, begitu lahir, punya papa mama yang bekerja kaya. Enak enggak? Begitu keluar, saudara punya warisan. Ada dua hal untuk punya warisan. Pertama, saudara mesti punya benih dari pemberi warisan. Benar? Kalau saudara tidak diakui sebagai dites DNA, ternyata beda, engkau bukan pewaris. Jadi saudara mesti punya apa? DNA dari sang pewaris. Bibit. Dan bibit yang Tuhan mau tanamkan dalam diri saudara supaya menjadi pewaris, itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu benih. Benihnya siapa? Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. So, saudara mesti betul-betul mendengar firman, nyimpan dalam hatimu supaya tumbuh firman itu. Ya, begitu wanita menerima benih, terjadi perubahan. Benar gak? Rasa gak enak mula-mula. Waduh, tumpah-tumpah. Betul gak? Ngantuk dan sebagainya. Dan harus membawa kandungan 9 bulan. Berat. Begitu juga kalau kita menerima firman, mula-mula terjadi gejolak dalam diri kita. Kok gini ya? Harus begini, harus begitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Coba, saudara kalau sudah mengandung, lalu kerjanya sama seperti dulu. Lompat-lompat, gugur. Benar tidak? Jadi saudara itu juga begitu, menerima firman ini, saudara mesti tangkap dan ikuti. Yang kedua, apa? Sampai pada titik mana saudara itu bisa menjadi pewaris? Sampai pada titik lahir. Dan waktu lahir, ada satu tanda yang paling menyakitkan bagi wanita. Kenapa? Karena keluar darah. Benar nggak?
Ada wanita yang melahirkan tanpa keluar darah? Hah? Enggak ada. Sakit enggak? Sakit. Tuhan kita, Dia datang ke dunia, Dia disalib, sakit bukan main. Nah sekarang saudara, Tuhan minta, kalau kamu cinta aku, kamu coba belajar juga mereproduksi. Artinya, engkau sudah jadi pewaris, tolong engkau beritahu kepada orang lain, supaya orang lain juga jadi pewaris. Karena Tuhan minta apa? Berkembang biaklah. Ini tugas kita. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen sudah mengerti ini, kita lalu harus diminta Tuhan aktif untuk memberitahu kepada orang lain, supaya orang lain juga menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan ini tugas kita yang Tuhan bebankan kepada kita. Karena itu, doa-doa kami hamba-hamba Tuhan itu supaya sudah dengarkan seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya, nah coba perhatikan, dibacakan Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus. Iya, saudara mesti mencapai ini. Kalau nanti saudara satu kali kita pasti mati. Ada saudara yang nggak mati? Mau hidup terus? Nggak mungkin. Sudah mesti mati. Nah setelah mati, what next? Ini paling penting. Banyak orang nggak memperhatikan. Pokoknya hebat di dunia ini. Tapi hebat-hebatnya bagaimana? Kumpulkan uang begitu besar, berakhir dengan mana? Tanah kuburannya berapa ratusan meter? Tidak. 2 kali 1. Lalu baunya gimana? Wangi? Enggak. Lalu dibuang. Ingat ya, kita semua akan mati. Dan kita masih mengerti ini. Karena itu Paulus berkata, setelah aku mendengar kamu punya iman, lalu kamu punya kasih, mulai mencintai orang lain di gereja dan sebagainya, memberi pertolongan dan sebagainya, itu bagus. Tapi belum cukup. Ya, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu punya iman dan kasih. Tapi aku minta kepada Tuhan dengan doa, ya, supaya kamu diberi roh hikmat dan wahyu. Nah, inilah sebabnya pendeta-pendeta menyiapkan khotbah-khotbah supaya saudara itu bisa ngerti hikmat dan wahyu Allah. Ya, karena saudara tidak pernah mendengar berita ini sebelumnya. Di mana saudara mendengar? Di dalam Tuhan. Saudara merasa, oh begitu toh. Setelah mati masih ada problem besar. Ada penghakiman. Ada namanya nanti Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Nah ini kita mesti mengerti. Kita diberi roh, hikmat dan wahyu supaya kita punya mata hati terang. Bukan mata ini, tapi mata hati kita ini supaya ngerti. Oh gitu toh hidup itu. Gak main-main, ini akan menentukan terus nanti, kekal.
Saudara senang terus atau susah selama-lamanya? Wih, mengerikan kalau begitu. Karena itu kita mesti hati-hati. Lalu Tuhan memberitahu supaya menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti pengharapan. Karena itu orang yang hidup punya pengharapan itu tidak takut dengan kematian. Ya, saya sudah mengalami banyak kali mau mati. Ya, berkali-kali. Sejak muda, sejak kecil bahkan. Mama saya memberitahu, kamu dulu ini diincar iblis. Mau mati. Kenapa, Diare. Bawa ke dokter, nggak bisa, Dokter, nggak bisa. Mama nggak tahu gimana, dia berani nekat, memberi saya candu. Nggak ngerti mama kok bisa pikiran candu itu dari mana. Aku juga nggak ngerti. Ya, begitu kasih candu semua. Berhenti. Saya hidup. Kalau enggak saya mati. Ya. Jadi dari start iblis itu mau membunuh saya. Umur 28 tahun saya kena jantung. Makanya sekarang ada banyak gangguan jantung saya. Tapi puji Tuhan, masih bisa survive sampai 82 tahun. Aneh bukan? Ya, saudaraku, kenapa? Karena waktu membangun gereja Seteran, saya sakit flu, jengkel ya, karena harus menengok dan sebagainya, sakit lagi dan sakit lagi. Saya minum Naspro 2, lalu begitu minum sebentar lagi jantung saya koklok, geledak, selama setahun keringat dingin keluar. Ya. Dan benar-benar lemas sekali. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang mau mati, saya siap. Tapi saya belum melakukan apa-apa. Tuhan perpanjang sampai sekarang. Bayangin. Jadi saya mengalami banyak, pernah saya jatuh, sampai di kamar mandi, saya pingsan gak tahu, ternyata kuning semua muka saya. Faces saya sudah hitam. Ya, dokter berkata, ini kamu sudah mah blooding. Ya, harus bed rest. Tapi saya gak bisa bed rest karena melayani. Dan terus Tuhan nyatakan. Tapi saya melihat ini, betapa kayanya kemuliaan warisannya. Dan ini mesti menjadi keinginan kita, melihat yang namanya warisan. Jadi mata hati kita ini mesti terang sehingga mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kita dipanggil untuk mendapat warisan yang kekal. Ya, betapa kayanya warisan itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang kudus. Bukan bagi semua orang. Karena itu kita ke gereja untuk apa? Hidup kudus. Dikuduskan oleh firman. Supaya pikiran kita ini loh yang harus dikuduskan, dibersihkan. Karena pikiran kita ini macam-macam. Bencilah, inilah, jengkellah, mau membalaslah, nakallah. Ya, dan sebagainya. Nah, kita mesti mempunyai mata untuk melihat warisan ini. Ya, ini mata hati, bukan mata ini. Ya, tapi mata hati kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulusku, sehingga dia mengalami yang disebut perjumpaan ilahi dengan Tuhan, sehingga dia benar-benar melihat siapa itu Tuhan. Ya. Nah, tujuan khotbah ini adalah saudara mempunyai pengharapan yang hidup. Jadi pengharapanmu jangan pupus, gitu ya. Lively hope. Ya. Bukan hidup yang punya pengharapan, tapi pengharapannya harus hidup. Banyak orang punya harapan, lalu nggak jadi.
lalu pupus. Kalau orang kehilangan pengharapan biasanya apa? Patah hati. Ya, Anda yang berpacaran terus putus, waduh limbung, wah sudah mati wae. Itu namanya pengharapannya mati. Sudah mesti mempunyai pengharapan yang hidup. Nah, kapan sudah bisa mempunyai pengharapan hidup? Kalau sudah mengenal pemberi warisanmu itu hidup. Itulah Yesus. Dia mati namun hidup. Sehingga engkau tahu, oh kalau Tuhan hidup, saya pun akan hidup. Walaupun saya mati, saya nanti akan bangkit. Nah, itu namanya. Itu namanya pengharapan yang hidup. Nah, untuk ini kita belajar dari pengalaman Paulus. Paulus ini dulu orang yang suka membunuh orang Kristen. Sudah diterangkan minggu lalu oleh anak saya. Bagaimana Paulus membunuh banyak orang Kristen. Ya, sampai satu kali ada cahaya dari langit. Dia jatuh, lalu Tuhan berkata, hei Saulus, kenapa engkau aniayakan aku? Siapa engkau? Akulah Yesus. Dia baru ngerti, oh Yesus ternyata hidup. Ya, kalau kita mengharapkan, harapan kita umumnya yang kelihatan. Tapi segala yang kelihatan itu sifatnya apa? Sementara. Betul? Tapi kita harus mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Wah, ini butuh namanya iman. Karena itu saudara diberi pengharapan tentang sorga. Tidak pernah kita lihat. Hidup kekal, nggak pernah kita lihat. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus punya pengharapan yang tidak kelihatan karena itu sifatnya kekal. Dan itu membutuhkan roh iman yang bisa nembus batasan akal ini. Ya, jadi harapan jadi hidup sebab kita mengenal pemberi warisan itu hidup karena dia bangkit dari kematian. Nah, kita harus punya begitu, harapan yang begitu. Nah, mari kita mau belajar apa tanda-tanda saudara mengenal pemberi warisan, yaitu Yesus. Kenal apa tidak, saudaraku? Ada buktinya, ya. Apa yang pertama, tanda yang pertama saudara mengenal, yaitu saudara bisa bersuka cita saat menderita. Karena itu anak-anak Tuhan mesti mukanya itu selalu bersuka cita. Walaupun ada penderitaan. Ya, saya ini sudah mengalami banyak penderitaan, termasuk juga penyakit. Ya, belakangan ini terganggu, jantung saya itu, wah kalau dilihat dia, wah kacau begitu, aritmia, ya. Rasanya kadang-kadang tertekan, ya. Kalau sudah naik tinggi 120 pulsnya, itu kalau terus-terus, waduh dadanya rasa sesek. Tapi saya berdoa, turun. Ya. Dan Tuhan memberi saya kekuatan, saudaraku. Ya. Tapi jantung saya, barusan ini saya periksa, bagus. Nggak ada koroner. Hebat. Dokter kata, jantungmu bagus. Kuat. Ya. Coba kacau pulsnya itu. Ya. Nah, bagaimana kita ini bisa bersuka cita waktu mengalami penderitaan seperti gambar ini. Paulus ini masuk penjara di Filipi. Ya, gara-gara dia ngusir setan. Ya, lalu orang yang cari duit dengan tuyul itu ngamuk. Karena setannya diusir. Ya. Oleh karena ngamuk, lapor, lalu Paulus dipenjarakan dengan Silas. Nah, di tengah malam Paulus dan Silas menyanyi.
Dan surat Filipi adalah surat dari penjara. Jadi dia dipenjarakan, tapi dia bikin surat. Ya, tubuhnya boleh dipenjara, hatinya nggak bisa dipenjara. Amin. Sudah masih begitu ya, mengalami kesulitan, tapi hatimu itu nggak bisa ditekan, itu nggak bisa. Ya, biasanya orang kalau ada masalah, hatinya lalu waduh tertekan, lalu stres, lalu bunuh diri. Ya, karena nggak bisa bebas. Nah, kita masih belajar dalam kesulitan itu bisa bersuka cita. Nah, gampang. Tapi bisa. Ini dialami oleh Paulus. Saya pun mengalami. Karena itu umurnya bisa panjang. Amin. Kalau umurmu mau panjang, coba bisa bersuka cita di tengah kesulitan. Kenapa, Sko? Hati gembira itu obat yang manjur. Kalau hatimu terus jengkel, stres, jadi tuwek. Jadi berbeban. Coba bersuka cita, paling-paling mati. Tapi Tuhan kehidupan, gitu dong. Ya toh, kan paling-paling mati, betul? Tapi setelah mati kita punya harapan apa? Bangkit. Karena itu kita masih konsisten. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata padamu, bersukacitalah. Kita disuruh bersukacita. Ini perintah. Ya, karena itu saudara, kita mesti bersukacita. Nah, dalam eksposisi kita Filipi tadi, kita mulai baca ayat 1 berkata begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Wow, memberi kepastian. Orang yang punya iman itu, apa yang diucapkan Tuhan pasti terjadi. Kalau bangkit dari kematian, pasti bangkit dari kematian. Pasti membuat kepastian. Karena engkau pasti, engkau bisa bersuka cita. Tapi kalau ya mungkinlah. Barangkali barangnya di dalam kali. Ya coba cari kalinya butek. Barang kali. Dalam Tuhan bukan barangkali. Pasti. Pasti terjadi. Nah itu namanya iman. Karena itu orang yang dapat bersuka cita di tengah kesukaran, mereka yang punya harapan. Ya, bahwa dirinya itu nanti akan menjadi seperti yang dirindukan. Apa kerinduan saudara? Paling top. Kalau saudara seperti Yesus. Apa? Bangkit dari kematian. Itu mesti jadi kerinduan kita. Ini yang dirindukan Paulus. Saya ingin seperti Yesus. Ya karena itu dia nggak takut. Dia dilempari batu, pernah mati, didoakan, bangkit. Karena itu saya juga ngalami. Ya. Istri saya mati, bangkit dengan doa. Jadi punya pengalaman begitu. Iya benar ya. Dalam Tuhan itu bukan dongeng. Tapi kepastian. Dan itu membuat iman kita makin kuat. Karena itu Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya waktu di atas gunung. Dia berkata dalam Injil Matius 5, kalau nanti sudah baca ayat 1 terus. Sampai ayat 10 dia berkata, kamu berbahagia. Kamu berbahagia 2 kali. Kamu bersukacita dan bergembira. Sebetulnya berbahagia ini 7 kali. Setelah 7 kali itu tentang sifat.
Berbahagia kalau kamu mempunyai hati yang rendah. Ya, spirit yang miskin, artinya butuh Tuhan. Kamu bahagia. Kamu bahagia kalau kamu ini berduka cita. Loh, duka cita kok bahagia? Itulah ajaran Tuhan. Ya, kamu berduka cita karena dosa. Itu bahagia. Ya, kamu berbahagia kalau kamu ini lalu dianiaya. Loh, kok bahagia? Gimana toh? Ya, tapi bahagia kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Ya, berbahagia orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi kalau kamu benar, tapi lalu kamu itu dipersalahkan atau menemui problem, kamu bahagia. Kenapa kita disuruh bahagia, bersukacita dan gembira? Yang pertama, dikatakan, sebab kamu punya kerajaan. Karena Yesus dulu juga di muka bumi, dia juga dilawan, dia juga menderita, tapi dia nggak takut. Karena dia punya kerajaan. Dan yang kedua, punya mahkota. Makin sudah banyak menderita karena benar, mahkotamu makin dahsyat nanti. Halo, karena itu kalau Anda menderita karena benar, jangan ngomel. Aku wis bener kok disalah-salahke. Mestinya ya wis disalahke ora popo. Amin. Puji Tuhan, upahku besar. Nah gitu. Saudara, itu yang penting itu reaksimu. Ngerti? Orang boleh ngomong, reaksimu itu. Kamu coba reaksi yang baik. Iya, saya ini difitnah udah berkali-kali. Saya reaksinya, ya tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu nanti Tuhan jadi hakim. Kan selesai. Ngapain mesti menghakimi orang? Tunggu aja. Dan faktanya terus saya lihat. Loh ya, orang sing ngata-ngatai saya dan sebagainya mendapat kesulitan. Loh, bukan saya ndongake. Tidak. Oh, kalau kamu gitu nanti kamu mati. Enggak pernah. Tapi Tuhan, saya lihat fakta hidup. Iya ya, tangan Tuhan itu dahsyat. Tuhanku hidup. Tuhanku melihat. Dia pembelaku. Begitu ya, saudaraku. Karena itu kata Tuhan, bergembiralah. Ya. Nah, kapan sudah bisa bergembira? Kalau punya karakter. Karena itu dalam ayat 3-9 bicara dulu bahagia-bahagia karakter. Setelah karakternya betul, ayat 10 mulai sampai 12, kamu tetap bahagia kalau kamu mengalami kesulitan. Nah, kenapa? Karena ada harapan upahmu besar di sorga. Jadi nanti di sorga itu ada orang pakai mahkota kecil, ada mahkota besar. Saudara pernah masuk di tempat namanya, saudaraku, kalau di luar negeri itu banyak ya, saudaraku, tempat-tempat di mana kita boleh masuk, dan lalu di situ ditunjukkan barang-barang yang mahal-mahal, diamond, berlian, ya, di museum-museum. Saya pernah masuk museum, sudah beberapa kali kalau saya ke luar negeri itu masuk museum. Orang Indonesia nggak suka. Ke luar negeri masuk mana? Masuk mana? Mall. Ya tak? Sudah pernah ke luar negeri masuk museum? Ngapain? Lo melihat. Ya. Di situ ada mahkota raja dulu. Suku ada berlian, satu biru gitu. Wih. Lalu ditulis di situ 130 sekian karat. Bayangin loh, berlian 130-an karat.
Seumur hidup ndak habis kok uangnya. Berapa turunan bisa itu? Satu tok. Nah ini banyak Nah itu namanya mahkota. Ya, saudaraku. Jadi kita akan mendapat satu warisan yang dahsyat. Tapi syaratnya 2 Tesalonika 1 ayat 5 berbunyi, Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. nah ini yang nggak mau yang belakangnya ini. Kamu layak jadi warga, tapi dengan catatan kamu mau menderita karena kerajaan. Saudaraku, untuk jadi dokter gampang nggak? Wih, nggak gampang loh. Jadi dokter itu nggak gampang. Ya, kadang-kadang sudah masih kerja sampai berjam-jam. Wah, tengah malam lalu ada orang mati, sudah apalagi masuk bagian forensik. Ya, harus membedah mayat, baunya mayat, sudah mau kerja di situ, kadang-kadang sampai lelah. Dan kalau masuk dokter, kadang-kadang memang sengaja dipadatkan supaya kuat enggak kamu. Nah kalau nanti dipanggil jam 2 malam, aku tidur, boleh enggak? Kan enggak boleh. Jadi memang di sini nih kalau mau jadi dokter, waduh berat. Saya nggak sanggup jadi dokter. Karena saya nggak mau memang jadi dokter. Ya, saudaraku. Karena itu butuh fisik dan pikiran dan kekuatan yang luar biasa. Ya. Tapi ada yang suka. Kenapa? Kalau sudah lulus, wah, duitnya gampang ya. Benar nggak? Ya. Famili saya itu, waduh, dokter kulit terkenal di Surabaya. Waduh, cuane bukan main. Besar sekali. Memang, tapi susahnya bukan main. Betul? Kok mau enak-enak, ya, menarik keuntungan, saudaraku. Nah, yang kedua, tadi bagaimana kita tanda mengenal bersukacita. Tak lihat sekarang mukanya gimana. Anda mukamu gimana? Cemberut terus. Itu tandanya belum mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen yang benar itu bisa mukanya itu kempling gitu ya. Amin. Ayo toh mukanya itu waduh, kalau papa lihat anak-anaknya gini tuh papa ini senep ya. Tuhan juga begitu, kalau melihat saudara itu terus cemberut aja. Iya Tuhan, karena aku nggak dikasih ini Tuhan. Waduh, rewel. Kalau anak-anak itu bergembira, orang tua gembira. Kalau jemaat di tempat ini banyak yang bersukacita, Tuhan kita gembira. Ya. Jangan komplain terus deh. Ya, komplain membuat umurmu jadi pendek nanti. Ya, yang kedua, kalau saudara itu kenal Tuhan, saudara itu tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Ya. Wah, pokoknya duit pakai itu paling penting. Nah, duit banyak belum tentu penting. Kalau sakit, lalu dokter kata, tinggal 3 bulan lagi. Penting enggak? Ya. Saudaraku, itu namanya sudah harus belajar untuk tidak menaruh pengharapan pada hasil kekuatanmu sendiri. Apa yang kau hasilkan itu. Kenapa? Karena dagingmu itu lemah. Ya, siapa tahu, next time, besok terjadi apa. Nggak tahu gitu. Naik pesawat, pesawatnya jatuh. Nggak tahu juga. Kalau tahu pasti nggak jadi naik pesawat.
Betul nggak? Kita kan nggak tahu matinya kapan. Kita nggak tahu. Karena itu Paulus berkata dalam ayat 2-6, tapi baca aja ayat 2 dan 3 saja. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Iya, jadi orang yang mengenal Tuhan itu tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi saudara itu jangan percaya pada kekuatanmu sendiri. Wah, aku punya tubuh kuat, pasti umurnya panjang. Ya enggak juga. Ada yang sakit-sakitan umurnya panjang. Iya, ada yang sehat-sehat mati cepat. Kita enggak tahu lah. Iya, saudaraku. Dan Tuhan kasih tahu hati-hati terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing itu berarti suka menggonggong, ya menakut-nakuti. Saudara kan takut ya sama anjing. Saya sampai sekarang masuk rumahnya orang, apalagi anjingnya gede gitu, mukanya bulldog gitu. Aduh, sudah takut dulu deh. Ya, toh. Jadi saudaraku menghadapi dunia ini kadang-kadang ada anjing-anjing yang gonggongnya keras hingga kita takut. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat. Jadi dalam Tuhan pun yang namanya agama Kristen juga banyak pekerja jahat. Karena cari duit. Sudah berapa banyak masuk koran, betul nggak? Ribut. Kenapa? Ya, skandal. Ya, itu pekerja-pekerja jahat. Penyunat-penyunat palsu. Hati-hatiku untuk jadi orang yang beragama itu kadang-kadang kita mesti melalui suatu hal tertentu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sunat itu berarti dipotong. Nah, Tuhan kata kita orang-orang bersunat. Sunat berarti mesti dipotong. Saudara ikut Tuhan, kadang-kadang mesti dipotong. Apa yang dipotong? Keinginan-keinginanmu. Ya. Nah, apa tanda saudara itu orang yang bersunat secara rohani? Orang yang suka beribadah. Nah, saudara datang ke sini, saudara mesti bangun pagi, mesti siap-siap. Enak mana sama di rumah saja. Tidur-tiduran. Ya enak di rumah. Jadi mesti kita potong keinginan kita. Ya. Itu namanya beribadah oleh Roh dan bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Padahal Paulus berkata, kalau aku ini mau menaruh harapan sama hal-hal lahiriah, aku ini punya guru paling top. Aku orang menurut hukum agama paling top. Ya, tapi aku nggak mau itu, hebatku itu. Ya, karena kitalah orang-orang yang bersunat. Ya, turunkan tanda panahnya kok bisa lompat. Ya, kita ini orang-orang yang bersunat. Bersunat apa? Beribadah dalam roh. Ya, bermegah dalam kehidupan. Jadi kita ini mesti bangga gitu. Kalau kita ini anak Tuhan. Dalam bahasa lain dikatakan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu, tidak menaruh percaya dalam hal daging. Jadi sudah jangan bersandar pada dagingmu, tubuhmu. Karena tubuhmu ini daging. Dan dagingmu itu lemah, bisa mati. Ya, dan kalau kita disunat berarti kita dipotong. Apanya? Keinginan nafsu. Ya, jadi yang paling penting itu nafsumu yang dipotong, bukan tubuhmu yang dipotong.
Tapi nafsumu yang harus dipotong. Jangan nuruti kemauan. Bisa balas dendam. Aku jengkel kata balas. Nah itu nafsu. Pokoknya aku menang. Ya. Nah kita mesti belajar tidak menaruh percaya dalam daging. Karena daging itu lemah dan akhirnya mati. Jadi semua yang kita kumpulkan sekarang dengan kekuatan daging kita akan berakhir dengan apa? Nol besar. Kita tinggal. Ya, karena itu raja hebat namanya Alexander the Great. Waktu mati dia pesan pada orang-orangnya, kalau saya mati nanti dibawa mati dalam keranda, dalam peti mati, tolong ya peti matiku dilobangi, tanganku keluar. Orang heran, ngapain? Supaya orang melihat, aku nggak bawa apa-apa. Itu waktu dia mati. Umur 26 tahun jadi raja dunia. Bukan Raja Mojopahit. Raja dunia. Mati umur berapa? 33. Waktu dia melamar seorang wanita, ya, dia kirim utusan, minta apa? Orang itu minta, aku minta berlian 1 koper. Berlian 1 koper. Utusannya datang, Pak, itu calon ya mertua itu minta berlian 1 koper. Ngamuk enggak? Enggak, ketawa. Dia ketawa. Ini mertuaku ngerti siapa aku. Dikasih berlian 1 koper. Itu namanya Alexander the Great. Tapi mati umur 33 tahun. Lalu peti matinya dia tangannya keluar. Nggak bawa apa-apa. So, apa yang sudah kerjakan di dunia nanti setelah mati, nol besar. Engkau tidak bawa apa-apa. Ya, karena itu sekarang hitung-hitungan gitu ya. Persepsi untung rugi. Orang kalau mengenal Tuhan, persepsi untung ruginya beda. Ya. Kadang-kadang orang jual narkoba itu untung, waduh, aku pinter cuan ya. Nah itu orang yang jual narkoba. Ya. Persepsinya pokoknya untung. Ya, anak-anak dikasih narkoba, biar mati situ. Sekarang anak-anak itu dicolek, diambil organ-organ tubuhnya. Ya toh, ini perdagangan manusia yang sedang diributkan oleh ASEAN. Karena hati-hati ya, kalau keluar negeri itu dicolek, saudara, dicopoti mata saudara, ginjal saudara, dijual. Ini sekarang terjadi begitu loh. Hati-hati terhadap anak-anak saudara. Ya, persepsi untung rugi ini berbeda setelah mengenal Kristus. Apa yang dulu dikejar oleh Paulus, sekarang dia berkata, enggak ada artinya. Dibandingkan dengan pengenalanku akan Kristus. Karena itu coba dibacakan ayat 7-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Menganggapnya sampah.
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah ini fokusnya Paulus, aku ingin seperti Yesus, bangkit dari antara orang mati. Jadi apa yang dulu aku anggap untung, itu sekarang aku anggap sampah, rugi. Untungnya apa? Dia punya titel hebat, gurunya paling top. Wah, dia bangga sebagai anak muda. Iya, karena itu dia dulu sangat-sangat jahat terhadap orang-orang Kristen. Nah, saudaraku, dalam perhitungan bisnis, selalu saudara punya namanya investment. Lalu namanya BEP, break even point. Setelah saudara invest, sekian lama baru untung. Orang bangun hotel misalnya, itu nggak bisa untung, rugi, betul nggak? Setelah berapa tahun dia untung? Ya 5 tahun baru bisa untung. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun baru untung. Ya, nah itu nanti dia sudah hitung-hitung. Kenapa dia berani invest? Ya karena pikirannya panjang nanti. Nah untung rugi itu tergantung dari investment kita. Ya dan waktunya. Nah kalau sudah invest nanti waktunya itu lama. Saudara mati nggak dapat. Wah nggak untung. Rugi. Ya, nah semua kan ada waktu itu. Nah kita anak Tuhan ini mesti tahu, waktu kita ini memang kadang-kadang harus panjang, sabar panjang, nunggu nanti karena kalau untung ini kekal. Wow, selamanya, ya. Karena itu untung rugi tergantung dari nanamnya, saudaraku. Nah karena itu perbuatan yang sudah tanam tabur itu apa? Ya, saudara, selama sudah masih dikasih kesempatan hidup, di pinggir kiri saya kasih. Apakah saudara sudah invest perbuatan yang iman untuk yang nanti? Atau perbuatan tanpa iman, hanya kekuatan dirimu? Nanti tiap orang akan berhenti di sini. Sudah lihat gambar di tengah itu. Tiap orang kalau mati nanti ya, nanti saudara baru tahu, orang mati pasti lewat lorong. Seperti itu. Ya, karena itu nanti lihatlah browsing ya film namanya To Hell and Back. Bagus sekali itu film. Ya. Tapi To Hell and Back itu banyak film-film. Tapi salah satu film To Hell and Back yang dibuat oleh seorang dokter. Ya, karena punya pengalaman menangani orang mati hidup lagi. Lalu dia konseling, lalu dia mulai masukkan di internet siapa yang punya pengalaman mati suri. Wah, begitu banyak. Dan semua orang kalau mati lewat lorong. Lorong itu kadang-kadang menakutkan. Atau nanti terang gitu. Tergantung. Mau buktinya? Mati dulu. Nanti sudah ngalami deh. Ya. Ya, karena ini yang ngomong ini orang-orang yang sudah mati, tapi mati suri. Ya, seperti itu. Ada yang dipukuli, setelah mati dipukuli. Wah, ketakutan dan sebagainya. Jadi waktu kematian ini menentukan, saudara mati dalam kebenaran atau mati dalam dosa. Nah, apa yang disebut untung? Kalau setelah mati, saudara ketemu Yesus. Untung.
Ya, benar, benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Kalau kita ketemu Yesus nanti. Tapi kalau sudah mati, ketemunya setan. Wah ya, sudah digebuki seperti itu. Aduh, saudara akan kaing-kaing seperti anjing, dipukuli kanan kiri. Dan itu akan terjadi. Tapi saudara untung, kalau sudah mati, sudah nanti bangkit dari kematian. Dan lalu sudah rapture, diangkat oleh Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya dan selama-lamanya. Karena itu mari kita mau mengenal Tuhan, Sang Pemberi Warisan yang sudah mati untuk kita. Dan dia sekarang memberikan benih. Nih, ditabur firman ini. Ya, karena itu mari kita mau berkata, menyanyikan pujian ini. Tuhan kau warisanku.